khususan hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua. Bidang ilmu saya yakni bidang hukum adat. Pada saat ini saya akan memperkenalkan teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam metode pembelajaran, yakni DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah hukum adat merupakan mata kuliah wajib fakultas yang dikontrak oleh mahasiswa strata 1 semester genap, semester 2 dengan depan SKS, 2 SKS. Total pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 15 kali, termasuk tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut teknik pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah hukum adat ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang menempuh semester 2. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum adat yang mendasar dan aktual tertentu dalam konteks hak atas tanah, baik dalam lapisan filsafat, teori maupun dogmatik hukum, yang secara aksiologis bermanfaat bagi praktik hukum agraria di Indonesia dan menguak hukum adat dalam sistem otonomi khusus Papua. Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjadi ilmuwan hukum, khususnya isu-isu tentang eksistensi hukum adat yang mendasar dan aktual. Yang kedua, mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman, bekerja sama dan peka terhadap masyarakat dan negara, serta disiplin. Ketika mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai norma hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, dan mengkaji implikasi, mengembangkan atau implementasi ilmu hukum dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan etika ilmiah. Yang keempat, mahasiswa mampu menjadi profesional hukum yang mampu membuat sebuah formulasi hukum yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep, penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir kritis berdasarkan pengetahuan teori tentang sumber asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif di Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Untuk mencapai pembelajaran tersebut di atas, maka ada beberapa materi yang disampaikan, antara lain mengenai gambaran umum hukum adat dan perannya terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Hukum adat menurut para ahli dan undang-undang pokok agraria mengenai sejarah lahirnya hukum adat, perkembangan hukum adat Indonesia, pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, dan kristalisasi asas-asas hukum dalam perundang-undangan, masyarakat adat, dan penguasaan hak atas tanah. Ada dua, yakni yang pertama asas hukum
hak atas tanah. B. Lahirnya hak milik atas tanah dari hak kolektif ke hak individu. Yang ketiga, sejarah penguasaan tanah di Indonesia. Yang keempat, eksistensi hukum adat dalam upaya reforma hukum agraria wilayah. Yang kelima, penguasaan atas tanah masyarakat adat, sejarah penguasaan tanah di Indonesia, dan ekstensi hukum adat dalam upaya reformasi agraria. Hak wilayah masyarakat adat sebagai sumber kebijakan pembangunan hukum nasional, yaitu implementasi pengakuan hak masyarakat adat pasca putusan MK nomor 35 tahun 2012 dan konsepsi hak wilayah masyarakat hukum adat dan hak komunal masyarakat di kawasan tertentu. Yang kedelapan, isu-isu mutakhir hukum agraria, ambivalensi pengadaan tanah, orientasi tanah ruang untuk distribusi kapital. B. Masalah aktual pelepasan tanah, hak wilayah akibat pembangunan infrastruktur, ekstensi masyarakat adat di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pembatasan dalam konteks hukum agraria. Yang kesembilan, reklamasi dan implikasinya terhadap ekstensi masyarakat hukum adat serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Yang ke-10, menguak kedudukan hukum adat dalam otonomi khusus Papua. Selanjutnya, saya akan mengenalkan metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas, yakni 1, delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan materi kuliah berdasarkan buku atau referensi yang saya gunakan dalam kuliah ini, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dari BPA, buku asas-asas hukum adat oleh Mustafa Muhammad. Yang berikut, Karen Saragi dalam Pengantar Hukum Adat Indonesia, Hilman Hadikusuma Pengantar Hukum Adat Indonesia, dan yang berikut ST Laksanto Utomo Hukum Adat dalam kajian kepustakaan. Kemudian saya menggunakan teknik yang kedua, yakni interaction, adalah bagaimana cara saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan para mahasiswa. Ya, untuk metode ini ada 2 cara yang saya gunakan dalam berinteraksi dengan para mahasiswa, yakni yang pertama, mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam mengutarakan baik itu pendapat, pemikiran, pertanyaan yang terkait dengan materi yang sedang dibahas. Di sini yakni harus ada komunikatif antara mahasiswa dengan saya agar perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, yakni menggunakan grup WhatsApp yang dimana merupakan sarana diskusi di luar kelas atau jam kuliah. Kemudian teknik yang ketiga yakni assessment. Teknik and assessment yakni bagaimana saya menilai mahasiswa. Jadi pada saat awal pertemuan itu saya telah menyampaikan beberapa kontrak perkuliahan. Kemudian kita sepakati bersama antara pengajar, saya, dan para mahasiswa.
salah satu isi dari kontrak perkuliahan tersebut yaitu memuat cara bagaimana menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa. Jadi dalam bobot penilaian itu ada beberapa indikator yang saya gunakan, yakni yang pertama kehadiran, keaktifan mahasiswa di dalam kelas, penugasan dan ujian tengah semester, serta ujian semester. Sehingga mahasiswa sudah mengetahui dan dapat mengaktifkan diri mereka yang nantinya mereka sudah dapat mengetahui nilai mereka nanti. Selanjutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih dan akan memaparkan perkuliahan saya di kelas. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Kita ini adalah materi tentang menguat kedudukan hukum adat dalam otonomi khusus Papua. Materi ini sengaja diambil untuk dapat kita memahami bersama bagaimana adat diakui di dalam masyarakat adat, diakui di dalam sistem otonomi khusus Undang-Undang 21 tahun 2001. Bagaimana adat itu diakui dalam masyarakat? Nah, itu kita akan nanti belajar bersama, dan Bapak berharap dari akhir pembahasan ini ada beberapa pendahuluan konsep hukum adat, kedudukan hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 45, implementasi kedudukan hukum adat dalam otonomi khusus Papua, tantangan dalam implementasi kedudukan. Otonomi khusus Papua adalah sebuah kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberikan hak istimewa kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum kemerdekaan provinsi lain. Dalam mengatur diri sendiri, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat integrasi nasional dalam memperbaiki kondisi sosial dan masyarakat. Dalam konteks otonomi khusus Papua, kedudukan hukum adat menjadi salah satu isu yang penting untuk dibahas. Pasalnya ada istiadat Papua memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Itu yang tadi Bapak bilang, kehidupan masyarakat adat. Sebelum ada otonomi khusus, sebelum ada pemerintah Indonesia, kehidupan masyarakat adat dalam kelompok-kelompok masyarakat adat itu sudah ada. Di Papua hukum adat dikenal dengan sebutan hukum rimba, atau di Papua ini ada sebutan-sebutan hukum adat ini dengan aturan-aturan adat berbeda. Karena suku tertentu atau masyarakat adat tertentu mempunyai bahasa yang berbeda dengan masyarakat lain. Justru itu penyebutan tentang adat atau aturan adat berbeda. Di Sumatera juga demikian, di Ambon Maluku juga demikian, di Sulawesi juga demikian, di Jawa juga. Penyebutan adat berbeda di masing-masing wilayah, tetapi aturannya itu agak mirip karena mengatur kelompok masyarakat yang mengakui. Ingat bahwa adat itu berlaku karena diakui. Kebiasaan itu diakui baru bisa mengatur orang. Kalau kebiasaan itu tidak diakui, maka kebiasaan itu tidak bisa dapat mengatur manusia. Begitu pun undang-undang tertulis. Undang-undang tertulis sudah demikian. Berawal dari kebiasaan ini, karena ingin teratur dalam kelompok masyarakat yang kecil, dengan sistem masyarakat yang kecil dalam kelompok yang kecil, itu ingin untuk teratur dalam gabungan antara kelompok-kelompok ini dengan bentuk suatu negara. Ditetapkan dalam unsur tertulis untuk mengatur masyarakat ini supaya antara suku yang satu jangan bertengkar dengan yang lain, diatur di dalam sebuah undang-undang tertulis. Sedangkan itu sebelumnya disebut dengan adat dan kebiasaan. Pasal 18 ayat
biasanya itu kepala suku atau penduduk atau yang disebut dengan sebutan lain menurut adat masing-masing. Dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang biasa terjadi di dalam masyarakat itu terkait dengan wilayah, terkait dengan tanah antara marga ini dengan marga ini. Kalau bersengketa baku marah untuk hak wilayah masing-masing macam dia sudah bikin judul sampai lewat tentang dalam implementasi kedudukan tantangan dan implementasi kedudukan negara. Tantangan yang sekarang terjadi kebanyakan adat-adat yang masih dipertahankan, adat-adat yang sudah tidak dipertahankan. Kenapa? Aturan itu masih dipertahankan dan aturan itu tidak dipertahankan. Seperti tadi Bapak jelaskan, masyarakat ini kan yang berkembang, adat ini berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat yang mengakuinya. Oleh sebab ini, kalau ada masyarakat yang masih mempertahankan kebiasaannya, dia akan bergeser. Adat ini kan menerima pengaruh-pengaruh yang baru, tetapi pengaruh yang baru itu tidak melunturkan tidak melunturkan kebiasaan yang mereka sudah putuskan dan tidak. Ada nilai-nilai yang harus dipertahankan. Baju adat. Daerah Jawa sekarang menggunakan ciri khas. Kalau dia pakai, mereka pakai baju adat Jawa, kita sudah tahu. Ini orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, berbeda di Sulawesi, berbeda di Maluku, berbeda di Papua. Papua juga bisa bedakan Papua Batin, berbeda dengan cara pakai. Nah, itu masih diubah. Bersama dengan adanya perkembangan zaman sudah mulai bergeser kebiasaan tersebut. Kenapa? Karena sudah terpengaruh anak-anak sekarang, anak-anak saat ini melihat modernisasi ini dengan kebiasaan yang baru dari luar, menganggap bahwa itu lebih baik daripada padahal itu kebiasaan mereka di sana. Ada mereka di sana yang diambil dan kita tak baik, lebih baik daripada kita. Kesimpulan ini, nanti ada pertanyaan dulu baru kita masuk pada kesimpulan. Silakan di luar dari pertanyaan. Tanya. Nah, mengapa adat dan masyarakat adat dilindungi dalam undang-undang Papua? Mengapa adat dan masyarakat adat dilindungi dalam undang-undang Papua? Seperti tadi Bapak jelaskan tadi bahwa adat ini kan kebiasaan yang dipertahankan. Aturan yang harus dilindungi termasuk dengan undang-undang yang harus dipertahankan, undang-undang yang berlaku di wilayah Papua, tidak berlaku di wilayah lain. Dia harus melindungi masyarakat yang ada di wilayah itu. Masyarakat yang berada di Papua ini bukan hanya masyarakat yang datang dari luar, tetapi ada masyarakat adat, kelompok masyarakat yang mempertahankan tradisi mereka. Kata adat itu berasal dari apa? Adat itu kan kebiasaan, tapi itu berasal dari bahasa adat. Oleh Snot Project dikembangkan dan ditulis oleh Van Vollenhoven dalam buku Adat Adat dipertahankan sampai saat ini dalam penelitian penyebutan masyarakat adat. Penyebutan masyarakat adat itu istilah undang-undang, istilah ilmiah yang digunakan. Sedangkan itu kalau keseluruhan di dalam kacamata orang biasa menganggap bahwa itu biasa. Tetapi di dalam literatur mereka itu adat itu terkait dengan masyarakat adat itu kelompok masyarakat adat yang menjalankan aturan adat. Oke, silakan. Siapa lagi yang bertanya? Ya.
ini undang-undangnya diberikan karena apa? Karena apa menurut ada historis, ada sejarah. Di luar dari pertanyaan itu masih ada bertanya. Ya, silakan. Bapak bertanya, apakah ada isu atau tantangan tertentu terkait dengan implementasi ekonomi khusus di Papua? Maksudnya, Apakah ada isu atau tantangan tertentu yang terkait dengan implementasi ekonomi khusus di Papua? isu atau Tantangan. tantangan isu implementasi otonomi khusus. Tantangan isu ini sudah bawa kepada ranah-ranah tetapi Bapak coba Bapak coba kirim kepada kita di dalam materi kita terkait dengan tantangan dan yang sesuatu yang harus dipertahankan. Yang tadi Bapak ada jelas. Adat yang masih dipertahankan dan adat yang sudah tidak dipertahankan. Karena penganut adat itu atau yang merasa yang memiliki melakukan kebiasaan itu ada masih mempertahankan kebiasaan adat itu atau tidak. Undang-undang ini kan melindungi masyarakat dan adat yang ada di dalamnya, aturan yang ada di dalamnya, tetapi manusia yang ada di dalam sebagai subjek pelaku, apakah mereka masih mempertahankan itu? Kebiasaan atau aturan adat yang masih dipertahankan. Kalau dipertahankan terus-menerus, maka adat itu masih ada bersama-sama di masyarakat. Tetapi kalau itu sudah berubah, maka perubahan itu juga diakui di dalam masyarakat. Kalau tidak diakui dalam perubahan itu, maka adat itu tidak akan bermanfaat. Karena perubahan ini, undang-undang otonomi khusus pun demikian. Bagaimana kita mau mempertahankan undang-undang ini? Sementara masyarakat di dalamnya saja tidak mengakui undang-undang tersebut. Kenapa Bapak tidak mengakui? Sampai sekarang saat ini kan masih ada bentrokan. Ada beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang khusus yang masih dipertahankan, masih diakui dan ada beberapa pasal yang tidak diakui. Misal bendera lagu kebangsaan, partai lokal. Ada beberapa pasal yang sudah tidak bisa dipertahankan. Terus ada pasal-pasal lain yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Kewenangan yang masih dipertahankan terus. Padahal sudah diberikan otonomi khusus bagi provinsi Papua. Sampai saat ini terlihat ada dualisme kepemimpinan yang ada. Sekarang masyarakat pemerintah daerah provinsi menggunakan yang mana? Otonomi khusus Undang-Undang 21 tahun 2001 atau Undang-Undang Otonomi yang berlaku di seluruh Indonesia. Akhirnya otonomi khusus kita ini bergeser hanya dananya dikasih. Nanti di waktu yang lain kamu harus bertanya terkait bagaimana masih bisakah dipertahankan. Kemarin kan yang Bapak di beberapa daerah, kemarin Bapak yang di daerah juga satunya hasilnya bagaimana melihat di sana terkait dengan 14 kursi dan DPR pengangkutan. Tertanya ada beberapa tokoh ada di sana. Mereka akan ragu. Pertimbangan mereka. Ini kan ibarat MLP saja sudah ada jatah dari lembaga-lembaga hukum kan. Ada jatah masyarakat adat, ada gereja, ada perempuan. Sudah. Itu dari suku mana? Bilang masyarakat tokoh masyarakat itu dari suku mana? Kalau suku yang itu sudah mewakili, berarti suku yang lain
diberikan kesempatan untuk masuk juga di pengangkatan dan supaya baginya juga istilah mereka jadi Nabi Repantai bilang satu sedikit mari kita bagi bersama agar jangan timbul masalah. Masyarakat tenang. Apa dampak positif yang diharapkan dari penerapan otonomi khusus terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah Papua? Apa dampak positif yang diharapkan dari penerapan otonomi khusus di Papua terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah Papua? Apa yang harus dipertahankan? Apa ya? Nilai positif ya? Positif yang diharapkan dari penerapan. Nilai positif yang diterapkan. Tujuan undang-undang ini diturunkan atau diakui oleh negara. Jangan ada ketimpangan di bidang ekonomi, sosial dan ya. Agar jangan ada ketimpangan antara masyarakat yang ada di Papua dan masyarakat yang berada di Papua. Karena ketimpangan tersebut, Anda merasa tidak senang dan Anda berontak. Masyarakat Papua berontak. Oleh sebab itu undang-undang ini hadir untuk menjawab masyarakat tersebut. Bagaimana untuk harus dipertahankan? Yang mempertahankan itu harus ada solusi dengan adanya undang-undang yang berubah-ubah. Undang-undang otonomi khusus ini kan kemarin ada beberapa pasal harus berubah. Bapak, kalau menurut Bapak ini kan di dalam ruang, di luar dari itu kan ada diskusi. Kalau bagi Bapak, mari kita laksanakan sesuatu yang ada. Yang pelaksanaan yang undang-undang 21 ini saja sudah berjalan secara baik. Masih ada perubahan undang-undang khusus pres masih dalam macam. Ya, nanti kamu belajar ya, apalagi mahasiswa harus PK lalu belajar terkait dengan undang-undang yang semakin hari semakin berhubungan dengan undang-undang khusus, tapi undang-undang lain yang selalu berhubungan. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 mulai. Hal itu, kenapa sampai terjadi? Kamu harus ingat bahwa itu berkembang. Aturannya berkembang sesuai dengan manusia. Ada sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Misalnya harga barang. Contohnya harga barang. Harga BBM. Dengan Perdasus Perda nomor sekian untuk mempertahankan harga ini, harga tanah sama. Perda Jayapura yang sudah dari tahun mungkin 2001 sana terkait dengan harga tanah di wilayah Kabupaten Jayapura. Tapi sekarang mempertahankan harga tanah aturan itu kan. Begitu. Masih ada? Kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan pagi ini. Dan nanti kita akan bertemu pada mata kuliah selanjutnya yang terkait dengan perkumatan. Ini kan dasar dari mata kuliah ini. Ada mata kuliah di atas itu. Harus dilanjutkan dengan pemerintahan adat di situ ketiga, ada perkawinan adat, ada waris adat.